Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Para jemaah sedaya yang teramat sangat kami hormati dan yang sangat kami muliakan, dan juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga para pemirsa di rumah yang sangat kami hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam kondisi dan keadaan sehat walafiat. Bapak sekalian yang teramat sangat kami hormati, dalam kondisi seperti ini, situasi dan kondisi sekarang ini demikian bertambah banyak orang yang terpapar virus corona. Ini walaupun tidak disampaikan ataupun disampaikan, semuanya sudah sama-sama tahu. Ini semakin merajalela, semakin banyak seiring dengan gejolaknya hati umat manusia. Jadi ini sebagai bukti bahwa corona ini tidaklah ngawur, tidak awur-awuran, tidak gampang-gampang memasuki diri seseorang apabila di dalam diri orang itu tidak ada sesuatu yang memang dicari oleh virus corona. Seperti yang sering kami contohkan, penyakit kanker payudara. Ya, kanker payudara ini juga tidak ngawur. Tidak tiap-tiap wanita dimasuki, enggak. Yang paling dicari adalah seorang yang mempunyai prasangka buruk terhadap suaminya, dan itu dalam jangka waktu lama, tidak sekaligus itu. Beberapa tahun tidak ada perubahan, tetap berprasangka buruk aja, tidak bisa membersihkan hatinya sendiri, maka kanker payudara akan masuk ke situ. Ini juga penyakit-penyakit yang lain. Kanker otak juga demikian. Penyebab dari penyakit kanker otak itu ialah orang selalu berprasangka buruk kepada bapaknya atau kepalanya. Entah kepala kantor, entah kepala sekolah, pokoknya kepalanya bertahun-tahun berprasangka buruk aja, tidak pernah mereda di hati ini. Maka orang itu sangat potensi terkena penyakit kanker otak. Paling tidak sinusitis atau migrain, paling tidak itu sudah harus dipahami seharusnya. Jadi tidak ada penyakit itu yang tahu-tahu ikut sama orang, ndak. Ada sebabnya, dan seluruh penyebab tadi dari sifat kita sendiri itu. Jadi jangan pernah berpendapat bahwa itu semua atas kehendak Allah, jangan. Itu diturunkan atas sifat kita sendiri. Sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk itu penyebabnya adalah ulah manusia itu sendiri. Sedangkan yang baik-baik ini atas kehendak Allah. Bila mana Anda mempunyai anak yang nurut dan taat sama orang tua, itu murni atas kehendak Allah. Kalau kita punya anak yang nggak nurut sama kita, itu dari diri kita sendiri, bukan dari Allah. Mungkin ujian, mungkin cermin, mungkin apa saja, yang jelas penyebabnya dari diri kita sendiri. Sama halnya dengan corona ini, ndak beda seperti itu, ya. Cuma penyebabnya itu orang itu dengan keras pendapat di hati bahwa rezeki itu asalnya dari suatu pekerjaan. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
dengan keras hati berpendapat bahwa mati itu dikarenakan sebuah penyakit. Kalau dua hal ini sangat bersikukuh seperti itu, orang itu sangat rentan terkena penyakit corona. Ini perlu kita pahami. Rezeki ini dari Allah, bukan datangnya dari suatu pekerjaan. Itu yang harus kita pahami. Pengertiannya, Allah berkehendak memberi kita rezeki sehingga Allah sekalian memberi kemampuan kita untuk melaksanakan pekerjaan kita, sehingga layak dan pantaslah kita ini menerima. Itu maksudnya. Rezeki berasal dari Allah. Kalau Allah nggak menghendaki, maka kita tidak akan mampu. Itu tidak akan diberi kemampuan untuk melakukan itu tadi. Sama halnya dengan orang sakit. Sakit kita harus ikhtiar dan harus berobat. Seandainya meninggal tadi bukan karena suatu penyakit, tapi karena memang sampai garis ketentuan. Itu nggak main-main, harus direnungi dan itu diyakini memang begitu. Itu seandainya kita berobat kemudian sembuh itu pun bukanlah karena obat, bukan karena suatu obat, tapi memang atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita tanamkan, harus kita pahami di dalam hati masing-masing. Walaupun kita tidak bicara, tapi hati ini harus punya pendapat seperti itu. Jadi belum pernah ada orang yang mati itu karena suatu penyakit. Mati itu memang sampai garis ketentuan. Hanya saja apabila sakit, maka kita diharuskan ikhtiar berobat tadi. Bila mana sembuh, bukan karena suatu obat, tapi memang atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus kita tanamkan di dalam diri ini. Nah, kalau pendapat seseorang itu rezeki ini berasal dari suatu pekerjaan, maka mustahil orang itu kalau tidak serakah, senang rebutan kedudukan. Karena menurut pendapat mereka rezeki dari itu, dari suatu kedudukan tadi itu, sehingga akan mempengaruhi sifat dan watak orang itu. Senang rebutan kedudukan, senang jelekkan orang lain, senang membaik-baikkan dirinya sendiri agar cepat mendapat kedudukan. Itulah sifat yang teramat sangat buruk. Lah sifat demikian itulah yang dicari-cari oleh corona. Karena semakin dia tercekam, semakin dia ketakutan kalau kedudukannya terancam. Ya, karena pendapatnya rezeki dari kedudukan tadi, sehingga kedudukannya merasa terancam. Itu di dalam tubuh orang tersebut ada imun yang berkurang. Imunnya orang itu terus menurun. Begitu daya tahan menurun, maka masuklah virus corona itu. Tapi bagi orang yang pendapatnya rezeki dari Allah, apabila Allah menghendaki kita mendapatkan rezeki, maka Allah tidak kekurangan cara. Allah tidak akan kekurangan cara untuk sampai ke tangan orang yang dikehendaki tadi. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menolaknya, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menggagalkan pemberian dari Allah itu tadi. Tapi itu apabila Allah sudah menghendaki. Ketika Allah belum menghendaki, walaupun kita sampai kalap sekalipun, belumlah datang. Itu sama dengan kematian dari suatu penyakit tadi. Karena dia tegang, di hatinya sangat tegang, wah kalau kena corona nanti saya mati, kalau kena corona saya nanti mati. Itu imun di dalam tubuh orang itu semakin terjadi pemborosan yang sangat luar biasa. Orangnya kelihatan segar, tapi daya tahan di tubuhnya sudah habis. Itu juga sangat mudah dimasuki oleh virus corona itu. Jadi kita takut ya jangan,
terlalu berani sembrono, ya jangan. Itu kita harus tetap menjaga kebersihan, menjaga jarak, tetap ikhtiar kita. Tetapi kalau soal kematian, kembalikan itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berpendapat lain. Nggak ada ceritanya orang meninggal karena suatu penyakit. Meninggal itu memang sampai garis ketentuan. Kalaupun nggak sakit, kalaupun sehat, tapi kalau sudah sampai garis ketentuan, maka meninggallah orang tersebut. Ini tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Siapapun. Kalau sudah sampai, maka meninggallah kita. Itu. Bapak Ibu sekalian yang teramat sangat kami hormati, hal itu tadi masalah umum dan sehari-hari kita alami, sehingga kita harus paham dan mengerti, bisa merubah pendapat-pendapat di hati, sehingga sedikit banyak berpikirlah layaknya seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang sangat penting yang perlu kami sampaikan, ya. Apabila Anda belajar kitab suci Al-Quran, itu harus ada gurunya. Jangan sampai belajar sendiri, ya. Kalau membaca kitab suci Al-Quran harus ada ustadz, ada kiai, pokoknya ada ulama di situ yang mengajarkan membaca kitab suci Al-Quran. Walaupun zaman sekarang ini memungkinkan kita belajar sendiri bisa, tapi jangan sekali-kali dilakukan kalau menyangkut kitab suci Al-Quran. Tapi Bapak Ibu sekalian, ya, kalau nyangkut soal ibadah, ya, jangan sekali-kali ibadah karena guru. Jangankan ibadah karena guru ini diterima, ibadah karena Nabi itu loh nggak diterima. Jadi kalau ibadah harus dipertegas bahwa ibadah ini karena Allah. Jadi kita harus bisa memilah-milah. Kalau soal membaca kitab suci Al-Quran, jangan sampai tanpa guru. Harus ada ustadz, yai, siapapun, pokoknya ada gurunya. Ini kalau soal membaca kitab suci Al-Quran. Tapi soal ibadah, jangan sekali-kali ibadah karena guru. Jangankan ibadah karena guru, ibadah karena Nabi saja nggak sampai. Itu. Ini sedikit tapi sangat penting gitu loh, sangatlah penting. Kalau ingin tahu bukti karena Nabi itu salah, itu ketika Rasulullah SAW itu wafat. Seluruh umat Islam ini dalam kondisi gelisah, semuanya kebingungan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar itu mengatakan, ya, bicara, saudara-saudaraku sekalian, barang siapa yang ibadah karena Nabi, Nabi sudah tiada. Tapi barang siapa yang ibadah karena Allah, maka Allah kekal adanya. Itu kata-kata pertama ketika Rasulullah wafat. Nah, jadi kata-kata pertama ketika Rasulullah wafat tadi itu kalimat yang keluar dari seluruh umat Islam, dan itu didengarkan oleh seluruh umat Islam sadunia. Oleh sebab itu kami berani menyampaikan jangan ada yang ibadah karena guru, jangankan karena guru, karena Nabi pun tidak sampai. Itu perlu dicatat dalam hati. Itu. Tapi kalau belajar membaca kitab suci Al-Quran, jangan sampai tidak dengan guru, walaupun kemungkinan bisa belajar sendiri-sendiri. Karena sekarang peralatan sangat canggih, belajar sendiri itu masih tidak bisa, tidak sambung, harus ada gurunya. Nah, inilah yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Memang resikonya
apapun resikonya kita harus berani mengatakannya, sesuatu yang hak tadi itu. Cuma Bapak Ibu sekalian yang teramat sangat kami hormati, tadi kami bilang, tapi kalau soal ibadah jangan sampai karena guru, karena Nabi saja nggak sampai, kan itu. Lah yang disebut ibadah itu yang karena Allah itu ibadah. Kalau karena selain Allah belum tentu. Nah ini ada lagi yang perlu kita pahami. Sesuatu hal yang bisa kita lakukan karena Allah itu hanyalah 2 kalimat syahadat, rukun Islam yang pertama, kemudian dirikan sholat, kemudian tunaikan zakat, kemudian puasa di bulan suci Ramadan, pergi haji bila mana mampu. Hanya itu yang bisa kita lakukan karena Allah. Lain itu tidak. Kalau yang fardu ini sudah kita lakukan dan karena Allah secara utuh, baru yang lain-lainnya bisa memungkinkan disebut ibadah. Kalau yang fardu tadi benar dilakukan karena Allah, seandainya dia ibadah sunnah, itu pasti ikhlas orangnya. Seandainya mendoakan siapapun, pasti ikhlas orang itu. Lah ikhlas itulah yang termasuk ibadah tadi, termasuk sama dengan yang karena Allah tadi itu. Lah ndak ikhlas ya ndak. Itu. Jadi lillahi ta'ala ini khusus untuk yang fardu tadi. Syahadat, sholat, tunaikan zakat, puasa di bulan suci Ramadan, pergi haji bila mana mampu. Yang fardu ini harus karena Allah. Sehingga yang lain-lain yang sifatnya sunnah-sunnah itu menjadi ikhlas kita melakukannya. Apabila betul ikhlas, nilainya sama persis dengan yang karena Allah tadi. Sama persis. Tidak ada gesehnya. Nah, kalau diperjelas lagi, syariat Islam yang utuh tadi itu puncaknya penyebab. Sedangkan rasa ikhlas tadi puncaknya akibat. Jadi tidak mungkin ada rasa ikhlas kalau tidak melakukan puncaknya. Padahal puncaknya lillahi ta'ala tadi, yang fardu tadi. Kalau yang fardu sudah kita jalani dan karena Allah, puncaknya penyebab, ya, akibatnya akan mempunyai rasa ikhlas. Seandainya dia amal pasti ikhlas. Jadi tidak amal karena supaya banyak uangnya, bukan itu. Banyak orang sekarang ini rajin amal itu, tapi karena supaya dapat uang. Itu bukan ikhlas namanya, bukan kategori ikhlas. Yang namanya ikhlas itu tidak mengharapkan apapun, tidak pamrih apapun, tapi tidak menolak tiap pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi kita harus pandai dan juga harus bisa membeda-bedakan mana yang hablum minallah, mana yang hablum minannas, mana yang fardu, mana yang sunnah. Itu. Mana puncaknya penyebab, mana puncaknya akibat. Kalau hal itu sudah kita jalani, maka di hati ini tertata. Allah sendiri yang menata. Seandainya ada langkah yang enggak tepat, ini ada petunjuk, ada peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak awur-awuran. Itu. Kita tidak awur-awuran. Selain itu, di hati kita ada ketenangan. Dalam kondisi dan keadaan bagaimanapun kita tidak mudah mengalami suatu kegelisahan. Itu. Bapak Ibu sekalian yang teramat sangat kami hormati, apa yang kami sampaikan ini memang dikatakan enak, ya enak, dikatakan enggak enak, ya enggak enak, tapi harus kami sampaikan.
Karena itulah tarekat yang asli, tarekat yang resmi dari Allah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Risalah itulah yang dibawa oleh Rasulullah. Selain itu adalah orang-orang yang bikin. Selain tarekat itu adalah bikinan dari orang-orang. Mereka orang-orang hebat, orang-orang yang sangat ampuh, berilmu tinggi, tapi hakul yakin bukanlah nabi. Itu. Yang kekasih Allah hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita jangan mudah menyalah-nyalahkan yang lain. Itu. Kita tidak perlu menyalahkan siapapun. Ada lagi, jaga hati ini dari rasa benci dengan siapapun. Kalau nggak suka, nggak apa-apa. Nggak suka, nggak apa-apa. Tapi jangan sekali-kali membenci. Karena kalau Anda membenci seseorang, padahal yang Anda benci itu adalah seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan kena masalah nantinya. Itu. Kita akan terkena imbasnya. Jadi jangan mudah merasakan kebencian terhadap apapun, juga terhadap siapapun. Kita cukup memaklumi aja. Itu. Kita cukup memaklumi. Jangan sampai menyalah-nyalahkan, karena kita tidak punya hak menyalah-nyalahkan itu. Kita tidak mempunyai hak menyalah-nyalahkan. Hanya Allah lah yang punya hak menyalah-nyalahkan yang lain. Tetapi kita hanya diberi hak menyampaikan, itu aja. Tidak memaksa mereka, tidak. Jadi tugasnya kita hanyalah menyampaikan bila mana itu diterima. Bila tidak pun kita tidak boleh sakit hati. Sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke bumi tadi, ya itu tadi sekedar menyampaikan risalah, tidak memaksa. Sampaikanlah Muhammad, walaupun itu pahit. Jadi disampaikan, tidak memaksa mereka agar sekeyakinan dengan kita, tidak. Kita hanya sekedar menyampaikan. Itulah Bapak Ibu sekalian yang pada malam hari ini harus kita sampaikan. Dan selanjutnya kita doa sesuai apa yang kita jelaskan tadi. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rahim mujtahidin sahabati Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Nabiullah Khidir alaihi salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang akan kita baca ini kita khususkan bagi saudara-saudara yang sedang menderita sakit, baik di dalam maupun di luar jamaah, baik tetangga maupun saudara yang sekiranya kita tahu. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, mari kita sama-sama mendoakan beliau-beliau agar mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma lahudil adim Allahumma lahudil adim Allahumma lahudil adim Allahumma lahudil aziz Allahumma lahudil aziz Allahumma lahudil aziz Allahumma lahudil ghafar Allahumma lahudil ghafar Allahumma lahudil ghafar Allahumma lahudil razak Allahumma lahudil razak Allahumma lahudil razak khususan ila rahai ummahatina ummahatikum wa abaina wa abaikum wa ahlina wa ahlikum minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il wal abad wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ahla darajat wa tuballighuna biha min aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi halu fil uqad wa tanfariju fil qurab wa tuqda bil hawaid wa tunalu bil ghaib wa husnul hawatimi wa wisaskal wa mamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.